Pemodelan dan simulasi penting hampir di semua field ya, di semua bidang kan. Nah, ini model digunakan sebagai pengganti sistem kan, tiruan kan, yang sebenarnya sistem yang real atau sistem yang sebenarnya untuk memahami sistem tersebut. Karena skala besar itu biasanya mahal, jadi kamu bikin model yang representatif supaya bisa disimulasikan skala kecilnya, nanti bisa dianalisis kan ya, salah satu kegunaannya itu ya, untuk analisis gitu. Kemudian model juga merupakan, sebuah abstraksi tahu kan? Abstraksi itu adalah simpulan kan ya, sesuatu hal yang pentingnya saja, merupakan abstraksi dari sebuah sistem atau bentuk sederhananya dari sebuah sistem, tapi yang pentingnya saja. Kemudian model juga akan memberikan kita gambaran yang, representatif dan komprehensif mengenai sebuah sistem, itulah model ya. Jadi dia bukan hanya bentuk sederhana, tapi harus esensial, harus penting, kemudian harus representatif, komprehensif ya, menirukan, kejadian aslinya gitu ya. Nah contoh, ini kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ini adalah model lalu lintas. Secara umum model lalu lintas, tiruan lalu lintas kan ya, ada jalan di situ, ada pohon, ini model, ya kan? Ini model. Nah, beda lagi apa yang disebut sebagai model, matematik nanti ya, model matematika. Ini adalah model secara umum berarti adalah tiruan, dari aslinya gitu ya. Ini contoh model lalu lintas, kemudian simulasi, apa itu simulasi? Nah, simulasi ini adalah, apa, bentuk dinamis dari model. Jadi kalau misalkan kita punya model, kita akan menggunakan model tersebut untuk menyimulasikan sistem, gitu kan ya. Terus simulasi juga merupakan, ya eksekusi dari model tadi ya. Kemudian kualitas simulasi sangat bergantung dari kualitas model ya. Contohnya tadi model lalu lintas, kita misalkan punya model-model matematik ya, mengenai gimana lalu lintas itu bekerja, kemudian kita ingin simulasikan, berarti dari persamaan itu, dari model matematika itu kita turunkan, kita buat simulasinya. Nah, yang jelas dari model ke simulasi untuk buat simulasi dari model, kamu harus punya skill komputasi, ya kan ya. Misalkan punya model matematika, ingin mensimulasikan, membuat tiruannya, mensimulasikan sistem, berarti harus punya kemampuan, komputasinya di situ, ya. Nah, kenapa sih simulasi ini penting, ya? Ya tentu saja, sama seperti model, itu kan tiruan kalau, simulasi itu meniru sistem kan. Karena apa ya, karena, ini lebih murah kan, lebih mudah diatur-atur settingan parameternya. Misalkan kalau aja ada kejadian anomali kita ingin mengobservasi apa sih yang terjadi, apa sih yang akan direspon sistem kalau kita tambahkan variabel X gitu misalnya. Nah itu bisa kita, investigasi atau kita perkirakan dari, eee, simulasi gitu kan ya. Kemudian lebih aman karena bukan real situation. Kalau real situation kita akan menghadapi resiko real juga kan. Nah, resiko real biasanya lebih, eee, cost-nya lebih tinggi juga kan ya. Contohnya misalkan simulasi tsunami gitu ya. Nah, kita ingin membangun apa sih tujuannya ya pasti mensimulasikan dan memodelkan itu ada tujuannya ya. Misalkan kita ingin bikin early warning gitu, early warning system, kita ingin menentukan berapa waktu yang dibutuhkan gitu ya, untuk early warning system itu sampai ke idealnya, untuk sampai ke, masyarakat gitu ya, agar resiko kematian itu misalnya bisa diminimalkan. Berarti kan kita lihat, oh yang beresiko poin-poin atau titik-titik, eee, gempa itu di mana saja di laut itu,
terus berapa waktu yang dibutuhkan air itu untuk sampai ke daratan, misalnya kayak gitu ya. Dan sampai kita bisa menghitung berapa waktu paling cepat atau waktu optimal gitu ya, untuk early warning system ini. Nah, dengan simulasi kita bisa menghitung itu, bisa mensimulasikan itu tanpa harus apa, tanpa harus tahu kejadian aslinya gitu. Karena kalau kejadian aslinya nunggu tsunami dulu, misalnya kalian amati, ya cost-nya mahal gitu kan ya, dan risk-nya juga lebih tinggi. Dan lebih cepat, ya lebih cepat ini terkait dengan ya kita bisa hanya scaling aja kan. Misalkan skala besarnya tsunami itu kan volume airnya berapa, misalnya ini contoh saja, ya kita bisa, lebih cepat itu ya kita kalau disimulasi kita bisa ukur, apa, skalanya lebih kecil. Nanti kalau untuk implementasi ke realnya ya tinggal dikalikan saja kan ya. Kenapa dia penting simulasi ya, ini ya, ya karena, apa namanya, ya tadi ya, untuk menirukan sistem ya, supaya kita tahu di awal, kemudian juga untuk sebagai langkah preventif gitu kan ya, kita bisa atur segala kemungkinan, konfigurasi parameternya sehingga kita bisa prediksi kemungkinan yang terjadi. Nah, ini kira-kira adalah tahapan dari, eee, model ke tahapan dari pemodelan dan simulasi ya. Pertama mungkin, kita harus setelah kita investigasi atau mengenal situasi realnya, kita bisa desain modelnya, model awal. Tentu saja di model awal biasanya tidak langsung bagus ya. Nah, biasanya ada iterasi, ada pengulangan, untuk improvement yang harus dilakukan, gitu ya. Kita setelah punya model, model sederhananya kita implementasikan, setelah implementasikan itu disimulasikan. Nah, dari simulasi itu baru kita tahu kan, kita bandingkan dari hasil simulasi itu dengan data, biasanya dengan data, realnya. Ini apa nih gap-nya, yang kurang apa? Simulasi saya itu dari model saya, kan kalau dari simulasi kelihatan ya, dengan aslinya itu jauhnya segimana. Oh, masih jauh, berarti saya bisa improve di mananya. Nah, itu adalah dibutuhkan proses analisis dan, validasi, di situ gap-nya berapa, kemudian dari informasi itu kita bisa improve modelnya lagi, kemudian implementasi dan seterusnya ya. Kalau sudah bagus, ya sudah ya, eee, bisa digunakan gitu ya.